Pemirsa, razia protokol kesehatan pada sejumlah kafe dan restoran di Kota Makassar diwarnai kepanikan pada pengunjung. Bahkan sejumlah pengunjung sembunyi di bawah kolong meja sambil memadamkan lampu. Razia protokol kesehatan terkait PPKM Mikro di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus dilakukan pemerintah setempat. Satgas Pengurai Kerumunan Kota Makassar menemukan rumah makan yang membandel di Jalan Todopuli Raya, Kecamatan Parakukang pada Minggu malam. Restoran ini nekat buka hingga melewati jam malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengelabui petugas, pemilik usaha mengunci pagar sambil memadamkan lampu. Namun petugas yang curiga dengan keberadaan sejumlah kendaraan langsung melakukan penindakan. Menariknya, sejumlah pengunjung ditemukan bersembunyi di kolong meja makan di tengah padamnya lampu. Ada kunci pagarnya, jadi lampunya dimatikan. Jadi semua orang yang makan di dalam itu panik. Dia bersembunyi di bawah kolong meja. Jadi kami datang untuk membuka karena kendaraan yang masih penuh di depan, arti kecurigaan kita bahwa ada kerumunan di dalam. Ternyata betul terbukti bahwa pemilik kendaraan masih ada di dalam, dikuncikan pintu. Dalam penindakan protokol kesehatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Satgas Pengurai Kerumunan masih menemukan sejumlah kafe dan restoran lain yang melanggar aturan PPKM Mikro. Agar jera, penindakan berupa penyitaan kursi dan meja usaha terpaksa dilakukan petugas. Bagi pengusaha yang kemudian hari tetap membandel, petugas tidak akan segan untuk menyegel tempat usaha. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga yang tengah isolasi mandiri di rumah Jadi Kalideres, Jakarta Barat ditemukan meninggal dunia pada Minggu malam. Jasad korban langsung dievakuasi tim pemulasaran Posko Monas dan dibawa ke RSUD Kalideres, Jakarta Barat. Dengan memakai baju alat pelindung diri, tim pemulasaran Posko Monas Pemprov DKI Jakarta mendatangi rumah salah satu warga di kawasan Jalan Sukatani, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Kedatangan petugas ini untuk mengevakuasi seorang ibu rumah tangga bernama Irawati, 36 tahun, yang tiba-tiba saja meninggal dunia saat dirinya tengah menjalani isolasi mandiri selama 1 pekan usai dinyatakan positif dari hasil tes swab antigen. Proses evakuasi jasad korban sempat mengalami kendala lantaran banyaknya panggilan petugas untuk melakukan evakuasi puluhan jenazah COVID-19 dalam 1 hari. Ya itulah Pak, meninggalnya gara-gara ya musim inilah. Covid ya Pak, positif. Sebelumnya dibawa ke rumah sakit mana Pak? Ke klinik aja Pak. Ya mudah-mudahan warga yang lain, penduduk yang lain pada ngerti, pada takutlah bahayanya Covid Pak. Dan mereka pada bisa jaga jarak, ikutin prokes. Pokoknya sangat sepelekan COVID. Panggilan hari ini banyak yang meninggal, sekitar 27 aja meninggal ya. Ya anak kita juga kendala dari kawan hitam karena tadi kan agak lambat ya, gitu kan. Kalau untuk aja ya alhamdulillah sudah kita tangani, cuma tadi agak lambat, kita nunggu peti aja. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dievakuasi tim pemulasaran Posko Monas ke RSUD Kalideres, Jakarta Barat sebelum dibawa ke kampung halaman korban di Wonogiri, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak adanya puluhan warga yang terpapar COVID-19, perumahan di Depok, Jawa Barat menerapkan micro lockdown. 70 warga dalam satu perumahan positif COVID-19. Hingga siang ini micro lockdown masih diterapkan di perumahan Taman Anyelir 3, Kota Depok, Jawa Barat. Pengurus RT telah memasang imbauan spanduk zona merah. Data sementara 70 orang penghuni perumahan ini terkonfirmasi positif COVID-19. 2 orang diantaranya meninggal dunia. Warga yang terpapar tersebar di sejumlah RT.
Ya, untuk mengetahui bagaimana situasi mikro lockdown di perumahan di Kota Depok, Jawa Barat, ada rekan kami, ada Vito Erlangga di sana. Selamat siang, Vito. Bagaimana kondisi di sana? Kemudian apakah warga melakukan isolasi mandiri atau ada lokasi khusus untuk isolasi? Baik, selamat siang Fandi, Lovi, dan pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa memang betul sejak 2 hari terakhir Kelurahan Kalimulya, tepatnya di RW 11, tepatnya di perumahan Taman Anyelir 3, memberlakukan karantina berskala kecil, yang mana berdasarkan pemantauan kami sejumlah gerbang serta aktivitas warga khususnya di RW 11 ini dibatasi. Dan seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa memang betul bahwa hingga saat ini berdasarkan data terakhir yang kami terima pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, saat ini dari hasil tracing dan tracking sudah terkonfirmasi 70 warga RW 11 Kelurahan Kalimulya ini terkonfirmasi positif, dan saat ini mereka rata-rata bertahan di rumahnya masing-masing untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian seperti apa kondisi warga saat ini dan apa langkah pemerintah ke depannya, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Camat Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Bapak Supomo. Selamat siang, Pak Supomo. Selamat siang. Ya, Pak Supomo, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan update terbaru. Saat ini warga 70 warga Kelurahan Kalimulya terkonfirmasi positif. Seperti apa kondisi warga saat ini, Pak? Ya, berdasarkan kami kunjungan ke masyarakat yang ada di Cilodong, Kecamatan Cilodong, itu kurang lebih ada 769 kasus untuk Kecamatan Cilodong. Untuk Kelurahan Kalimulya ini kurang lebih ada 140. Untuk Anyelir 3 ini ada 70 orang. Kami dengan 4 pilar melakukan langkah-langkah, yaitu bagaimana kita untuk memberikan suatu pengarahan kerabat warga dari 3 pilar, baik dari sini penyemprotan, di sini juga bantuan daripada logistik maupun obat-obatan yang dari puskesmas itu kami sediakan. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa juga ada penyemprotan dari PMI, dan kami terima kasih kepada Pak RW 11 bahwa juga untuk ketahanan pangannya kita cukup secara mandiri juga. Iya, Pak Camat, tadi seperti yang disampaikan sejumlah warga, ini 2 hari terakhir mereka menggunakan dana swadaya. Nah, kemudian nanti seperti apa, Pak, untuk bantuan dari pemerintah sendiri akan didistribusikan kapan, dan apa saja bentuk yang dibutuhkan warga saat ini, Pak? Ya, kami di sini untuk pemerintah siap membantu untuk logistiknya berupa makanan dan obat-obatan, dan di sini juga kami selalu kerjasama dengan 4 pilar ya, baik Kapolsek dan Ramil dengan Puskesmas. Kita selalu memantau masyarakat yang ada di lingkungan Anyelir 3 ini khususnya. Pak, kemudian terakhir Pak, untuk tracing dan tracking apakah saat ini masih berjalan, dan apakah ada kemungkinan bertambahnya warga yang positif, Pak? Masih di sini kami terus pemantauan dengan meningkatkan, yaitu Kampung Siaga Tangguh Jaya ya. Kita monitor dengan 4 pilarnya, baik kesehatan maupun dari Kapolsek dan Ramil maupun dari kecamatan dan kelurahan. Baik, terima kasih Pak Camat atas waktunya sudah berbincang dengan iNews Siang. Terima kasih. Ya, berikut tadi keterangan dari Pak Camat Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dan dari warga sendiri berharap bahwa nantinya bantuan bisa segera hadir di tengah mereka, dan warga saat ini akan menjalani isolasi mandiri hingga 14 hari ke depan. Kembali ke Anda, Fandi dan Lovi. Terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, corona varian Delta asal India telah menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Varian Delta dianggap lebih berbahaya karena penularannya yang lebih cepat, memiliki gejala yang lebih parah, dan banyak menyerang anak-anak dan remaja. Virus corona varian Delta yang pertama kali ditemukan India telah menyebar ke seluruh dunia dan memicu lonjakan ekstrim kasus COVID-19. Di Indonesia, varian Delta sudah ditemukan di sejumlah wilayah, tak terkecuali Jakarta. Virus varian Delta memiliki daya tular 50% lebih cepat dibanding varian Alpha yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Varian Delta juga disebut bisa menular hanya dalam waktu beberapa detik, meski hanya dengan berpapasan.
Selain itu, varian ini juga bisa bertahan di udara cukup lama sehingga seseorang bisa menghirupnya dan kemudian terinfeksi. Ya, dan kita bahas mengenai penularan virus varian baru ini, varian Delta yang telah menyebar. Benarkah ini hanya berpapasan saja bisa langsung menyebar dan tertular? Kita bahas. Ini ada bersama kami, ada Pak Diki Budiman. Pak Diki dari epidemiolog Griffith University. Pak Diki, apakah benar ini hanya berpapasan saja? Ini sudah banyak informasi yang simpang siur di luar sana. Benarkah hanya berpapasan saja kita bisa tertular COVID-19 jenis Delta ini, Pak Diki? Ya, data yang ada saat ini data yang ada di Australia menunjukkan bahwa memang betul potensi paparan bahkan terjadi ketika orang itu berpapasan. Berpapasan ini bahkan dalam rentang tidak lama, kurang dari setengah menit bahkan, sekitar 10 detik pada kasus ini, 2 orang yang berpapasan dan terinfeksi ini. Dan ini semua dibuktikan dengan genome sequencing, berarti kuat sekali validasinya akuratnya. Kemudian juga dengan diperkuat dengan CCTV. Nah, hal ini harus ditambah juga dan menambahkan bahwa 2 orang ini pertama tidak memakai masker. Kemudian juga dia tidak atau belum divaksinasi. Nah, artinya tidak hanya dalam masalah paparan, tapi juga ada potensi yang membuat memang dia akhirnya menjadi semakin rawan. Makanya masker itu menjadi penting. Ini sebetulnya untuk difahami, tidak ada berarti varian ini bersikap, berperilaku berbeda, sebetulnya tidak ya. Bahwa COVID-19 ini ditularkan melalui udara jelas, namun dengan adanya varian saat ini seperti Delta menunjukkan dia semakin efektif ya, menularkan lewat udaranya ini semakin efektif. Nah, itulah sebabnya sekarang kita bisa melihat bahwa seperti kasus baik di India ataupun sekarang di Australia sendiri sangat concern untuk mencegah orang ini untuk tidak mobile atau membatasi pergerakannya dan tetap memakai masker sekarang. Nah, kelemahan yang saat ini ada adalah bahwa banyak orang abai ya dalam memakai masker, termasuk juga harus diingat tidak semua artinya otomatis di outdoor atau di luar rumah, luar ruangan itu aman, tidak. Karena itu juga dipengaruhi oleh ya tadi 5M itu makanya penting banget ya. Dan selain masalah memakai masker juga sirkulasi udara yang memang harus baik. Baik, jelas bisa menular lewat udara dan penularannya lebih cepat begitu. Nah, dengan percepatan ini dan banyaknya pasien juga COVID-19 dan dibarengi juga dengan adanya varian Delta begitu. Ini artinya bagaimana? Harus ditingkatkanlah protokol kesehatan? Antisipasinya seperti apa, Pak? Sejauh ini respon yang dianggap berhasil untuk menekan Delta varian ini ada 3. Pertama dengan menguatkan strategi atau intervensi testing tracing kita yang berlanjut dengan isolasi karantina dan ada treatment di situ, dukungan rawatan sehingga kita bisa menemukan lebih banyak kasus di masyarakat ya, terutama kalau dalam konteks Indonesia ya di rumah-rumah. Ini yang harus dilakukan ya, jadi 3T dan ini kunjungan aktif ke rumah-rumah dan pemukiman termasuk perkantoran ya Mbak. Nah kemudian kedua adalah meningkatkan juga kapasitas atau program vaksinasi kita ya, harus kita kejar ini. 1 juta saat ini ya sudah kita apresiasi, namun dengan semakin seriusnya ya ancaman dari Delta varian ini tentu kita harus terus tingkatkan, terutama proteksi pada kelompok berisiko termasuk pada anak ya. Dan ketiga lockdown memang yang akan membantu ya, kombinasi 3 ini disertai dengan lockdown. Kalau kita memang tidak bisa melakukan strategi lockdown, tentunya dengan pembatasan yang sangat ketat. Yang saya usulkan adalah misalnya perkantoran yang formal, ya udah 100% saja bekerja di rumah. Karena itu akan lebih memudahkan untuk monitoring, selain memang lebih realistis ya dalam membuat efektivitas dari program ini.
Baik, Pak Diki, yang jadi highlight sekarang di Indonesia adalah yang menjadi ketakutan masyarakat adalah ketika berpapasan. Karena tadi juga Pak Diki sudah membenarkan bahwa melalui udara memang lebih cepat menularnya. Apakah ini artinya dengan berpapasan ini harus dikurangi? Apakah hanya dengan memakai masker saja masih belum cukup ketika berpapasan misalnya 1 meter itu cukup rentan untuk tertular, Pak Diki? Ya, memang itulah akhirnya memang banyak faktor yang harus kita perkuat ya untuk mengurangi risiko. Antara lain bahwa ketika misal beraktivitas di luar rumah, kita pastikan bahwa satu, kita memang perlu keluar rumah, itu esensial. Kedua, memakai masker, 2 lapis ya, 2 lapis masker bedah di dalam, bagian luarnya masker kain. Kalau untuk tenaga kesehatan sekarang ya harus pakai masker N95. Kemudian jaga jarak itu penting ya, minimal 2 meter. Dan jauhi kerumunan keramaian. Nah, ini yang penting. Dan juga untuk diingat bahwa sirkulasi ya, kecepatan angin juga berpengaruh. Nah, pastikan bahwa baik itu di dalam ruangan atau di luar ruangan, sirkulasi udara dalam hal itu kecepatan anginnya yang memang cukup. Ini Pak Diki, mohon maaf saya potong Pak Diki. Ini biar lebih clear. Misalnya salah satu dari 2 orang yang berpapasan ini positif varian Delta ini, tapi dia tidak bersin ketika berpapasan dengan orang yang tidak tertular. Apakah itu artinya ketika dia tidak bersin dan tidak melakukan kontak begitu, apakah itu tidak tertular? Kemungkinannya tetap terjadi ya, karena ini makanya si Delta varian ini 50% lebih menular dari Alpha varian, dan dibandingkan yang virus yang di Wuhan sana 100%. Oh, ini efektif banget. Bahkan kan ini nggak yang berpapasan ini hanya bernafas seperti biasa gitu. Dan ini yang artinya sangat serius itu, karena begini, kalau bicara Delta varian tentu ada faktor jumlah virus juga dari orang ini yang memang cukup tinggi. Artinya tidak serta-merta setiap berpapasan kita otomatis akan terinfeksi, ya tidak seperti itu. Ada faktor lain, termasuk di situ ada jumlah virus ya yang dibawa oleh orang ini, dan juga proteksi. Oleh karena itu khawatir berlebihan jangan, tapi waspada. Ini pesan pentingnya adalah dimanapun kita ada, lakukan pencegahan dengan setidaknya memakai masker dan menjaga jarak, dan vaksinasi ya. Vaksinasinya 2 kali yang harus disempurnakan. Baik, tapi sebenarnya untuk varian Delta ini apakah memang sudah ada penelitian, kalau tadi Anda menyebutkan ini penularannya lebih cepat, apakah varian Delta ini juga mematikan? Kalau meningkatkan angka kematian secara langsung tidak ya, dalam artian menyebabkan keparahan itu sejauh ini belum ada data, tapi secara tidak langsung otomatis. Jadi kalau ada satu varian ya, virus yang lebih cepat menyebar, otomatis akan meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian. Karena apa? Jumlah orang sakit di setiap kelompok usia, kelompok berusia akan meningkat, termasuk pada anak gitu. Dan itulah sebabnya kenapa kita juga melihat jumlah kasus pada anak meningkat. Nah, termasuk angka kematian juga akan meningkat karena case fatality rate-nya misalnya tetap 2%. Tapi dengan semakin banyaknya orang terinfeksi, 2% pada 100 orang, dengan 2% pada 10.000 orang, tentu ya banyak 2% pada 10.000 orang. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Karena orang sakitnya lebih banyak, baik yang gejala ringan sampai yang berat. Pak Diki, terakhir, benarkah varian Delta ini juga lebih cepat menular melalui benda-benda, misalnya gagang pintu, Pak Diki? Oh, enggak seperti itu. Tetap seperti yang saya sampaikan, yang dominan saat ini adalah tetap apapun varian itu, apalagi Delta varian ya udara, semuanya udara. Jadi yang permukaan ini relatif sangat kecil. Kita bersihkan juga sudah tidak jadi masalah, termasuk pakaian ya dicuci biasa tidak masalah. Jadi yang harus kita sangat seriusi dan sikapi waspada adalah penularan melalui udara, baik itu dari bicara, bernyanyi, berteriak, bahkan bersin ataupun batuk. Ini yang harus dihindari. Makanya masker sekali lagi penting, dan juga tentu menjaga jarak dan menghindari keramaian. Baik, dan tentunya dengan penyemprotan disinfektan juga menjadi antisipasi ya, Pak Diki. Terima kasih, Dr. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University.